بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'du. Ada pertanyaan dari saudara Yusuf yang berasal dari Buton. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Afwan Ustaz, izin bertanya, bagaimana apakah sah salat seseorang yang jadi makmum salat pada orang yang berbuat syirik akbar dalam keadaan tidak tahu dan bacaannya tampak banyak salah dalam bacaan Al-Qur'annya? Nah, barakallahu fikum. Yang pertama, pastikan terlebih dahulu bahwa yang dilakukannya adalah syirik yang akbar. Ya, dan itu berdasarkan Al-Quran was sunnah dan penjelasan para ulama. Nah, kemudian yang kedua, kalau sudah dipastikan bahwa memang yang dilakukan oleh sang imam adalah syirik akbar, yang mana hal tersebut mengeluarkannya dari ranah keislaman, maka tidak sah sholat di belakang imam yang melakukan syirik akbar. Iya. Dan ini berdasarkan kesepakatan para ulama. Tidak ada perbedaan pendapat dalam masalah ini. Yang diperselisihkan oleh para ulama adalah tentang sholat di belakang imam yang fasik atau pelaku kebidahan. Dan yang rajih adalah sahnya sholat di belakang imam yang fasik atau pelaku kebidahan, selama kebidahannya bukan kebidahan yang membuatnya dihukumi kafir, ya, atau bid'ah mukaffirah. Walaupun tentunya lebih utama sholat di belakang seorang muslim yang mustaqim. Adapun sholat di belakang pelaku kesyirikan dengan syirik yang akbar, syirik yang besar, maka sholatnya tidak sah dan wajib dia mengulangi sholatnya. Nah, Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala itu pernah ditanya, hal tajuzu as-salah khalfa imam waqa'a fi ba'd syirkiyat wa in kana jahilan bihukmi wa ma waqa'a fihi. Apakah boleh salat di belakang imam yang terjatuh ke dalam beberapa kesyirikan, ya, walaupun dia mungkin tidak tahu hukum, ya, tidak tahu hukum, ya, kesyirikan yang dia terjatuh padanya. Maka beliau katakan, la tajuzu as-salah khalfa imam khalfa man yata'ata ba'd asy-syirkiyat ba'da at-ta'kid min dhalik, lianna ba'd an-nas qad yadhunnu anna hadha asy-syai' syirkun wa laysa bisyirkin, fa idza 'alima anna hadha al-imam yata'ata ba'd al-a'mal asy-syirkiyah lam tujzi as-salat khalfah. فإذا علم أنه يدعو غير الله كالبدوي أو الحسين أو الحسن ابن علي بن أبي طالب أو الشيخ عبد القادر أو غير ذلك من الناس أو يدعو الرسول صلى الله عليه وسلم أو غيره من الأنبياء هذا لا يصلي خلفه هذا كافر لا يصلي خلفه. Maka beliau jawab, tidak boleh salat di belakang, ya, seorang yang terjatuh ke dalam beberapa kesyirikan setelah memastikan bahwa memang itu adalah kesyirikan, ya. Sebab terkadang ada sebagian orang yang menyangka sesuatu itu syirik padahal bukan kesyirikan. Dan kalau sudah diketahui bahwa sang imam terjatuh ke dalam beberapa perbuatan kesyirikan, maka tidak sah salat di belakangnya. Ya, misalnya diketahui dia berdoa atau menyeru atau meminta kepada selain Allah seperti kepada Al-Badawi, kepada Al-Hasan atau Al-Husain yang merupakan anak atau putra daripada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum, atau dia memohon meminta berdoa kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan selainnya daripada manusia. Bahkan kalau dia meminta dan berdoa, ya, memohon hajatnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau kepada nabi yang lainnya, maka ini tidak boleh sholat di belakangnya. Ini kafir dan tidak boleh sholat di belakangnya. Iya. Mengapa demikian? Sebab syarat imam harus muslim.
Dan pelaku syirik yang besar dihukumi musyrik kafir, keluar daripada Islam. Iya. Adapun keadaan yang dia tidak tahu bahwa itu syirik akbar, maka tetap dihukumi, ya. Tetap dihukumi sebagai musyrik kafir. Namun tidak serta-merta konsekuensi kafir itu berlaku bagi dia, seperti dihalalkan darahnya atau hartanya, atau dihukumi sebagai penduduk neraka yang kekal, atau wajib memusuhinya sebagai permusuhan terhadap orang kafir dari kalangan ahlul kitab dan selainnya. Tidak. Ya, adapun konsekuensi dari hukum kafir tersebut berlaku setelah ditegakkan hujjah atasnya, dijelaskan dan diterangkan hukum daripada perbuatannya tersebut. Ya, dan ini ada keterangan dari Syekh Saleh bin Abdul Aziz Al-Syekh hafizahullah taala di dalam syarah beliau terhadap kitab Syekhul Islam, yaitu Masail al-Jahiliyah, di pembahasan yang pertama. Beliau katakan, anna man asyraka billahi jalla wa ala salihan aw ghaira salih fa innahu kafirun billah. Naam, bahwasanya siapa yang melakukan kesyirikan kepada Allah jalla wa ala, apakah dia orang soleh ataupun bukan orang soleh, maka dia kafir. Ya, la natawana an itlaqi syirki alaihi wa la itlaqil kufri alaihi. Ya, tetap, dan kita tidak mengurangi, ya, penetapan secara mutlak, ya, tentang kesyirikan, ya, kesyirikan dan kekafiran atasnya. Li'annahu madama annahu musyrikun billahi jalla wa ala fa'ala syirka fa innahu yutlaqu alaihi annahu musyrikun kafir. Ya, selama dia itu musyrik kepada Allah, melakukan kesyirikan, maka dimutlakkan bahwasanya dia ini musyrik kafir. Lakinna syirka alladhi yutlaqu alaihi la tustabahu bihi amwaluhu wa la yustabahu bihi damuhu. Tetapi ya, pemutlakan kafir kepadanya, penyebutan secara mutlak bahwa dia kafir, itu tidak serta-merta membuat orang tersebut dihalalkan hartanya, dihalalkan darahnya. Bal dzalika mauqufun 'alal bayan, mauqufun 'alad da'wah. La budda minal bayan wad da'wati qabla al-istibahah. Iya, dan ini terkait dengan konsekuensi hukum penghalalan darah, penghalalan hartanya. Ini tentunya mauquf, tergantung setelah ditegakkan hujjah dan penjelasan kepadanya, setelah ia didakwahi. Lakinnal hukma alaihi yuhkamu alaihi bi annahu musyrikun wa turattabu alaihi ahkamul kuffar fid dunya walakin la yushhadu alaihi bi ahkamil kuffar fil akhirah, yakni bi annahu min ahlin nar hatta na'lama annahu raddal hujjatal risaliyah ba'da bayaniha lahu ba'da an aqamaha alaihi ahlul ilm aw annahu qatala tahta rayatil kufri. Naam. Tetapi hukum atasnya, dia dihukum bahwasanya dia ini adalah musyrik, dan dihukumi juga, konsekuensinya itu dia juga dihukum sebagai kafir. Ini di dunia, ini di dunia. Tapi untuk dipersaksikan bahwa di akhirat nanti dia adalah seorang yang penduduk neraka, itu tidak serta-merta. Kecuali setelah kita mengetahui bahwasanya dia membantah, dia menolak yang namanya penegakan hujjah atasnya. Setelah dia dijelaskan, dan itu dijelaskan oleh para ahli ilmi, oleh para ulama, barulah hukum tersebut berlaku bagi dia. Olehnya hendaknya ini bisa dipahami, terkait dengan masalah ketidaktahuan dia. Kemudian yang ketiga, tentang bacaan Al-Quran yang salah atau keliru. Ini lihat bentuk kesalahannya. Sebab kesalahan membaca Al-Quran terbagi dua. Ada yang disebut dengan lahnul khafi, ada yang disebut dengan lahnul jali. Lahnul khafi, ini tidak kesalahan yang khafi, tersembunyi. Seperti misalnya bacaan mat yang harusnya 6 harokat dibaca menjadi 4. Dan ini tidak merubah makna.
Ya, ini tidak merubah makna. Naam. Dan selama itu tidak merubah makna, ya, atau menghilangkan makna, ya, maka insya Allah itu salatnya tetap sah. Ya, walaupun lahnul khafi ini, ya, dari sisi hukum memang diperselisihkan oleh para ulama, ya, naam, tapi yang rajih memang tetap dia tidak dibolehkan. Iya, adapun lahnul jali ialah kesalahan yang betul-betul terang, yang nyata, yang seperti misalnya terjadi perubahan, ya, perubahan dari sisi makna atau hilang maknanya disebabkan adanya huruf yang ditambahkan atau berubah harakatnya dan seterusnya. Iya, dan itu terutama pada surah Al-Fatihah, maka yang seperti ini diharamkan secara mutlak. Dan ini menurut kesepakatan para ulama, wallahu taala alam.